Bismi Ja'far as-Sadiq Musyairul akhlak bisifati sama Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Sunan Giri ya akhi wa wa'ainul yaqin mutasirun nasabu bi khairil bariyah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Sunan Malik Ibrahim ayadil wafirah lidin islami wal ummati mustahirah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Sunan Bonang Mahmudun Kisarus Saniyah Innahu maulana ma'dum ya akhal karamah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Sunan Derajat Fadun min awliya ittis'ad wa ismuhu qasimun inda dawi riwayat Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Sunan Ampel bahwal mausum fi nadi rahmat Bizahara bidullah ila yaumil qiyamah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami إلى آخر مشاهد أوليائنا رضي الله تعالى عنه الله ثم إلى مشايخنا في دين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وأدب الواجبة علينا الشيخ الكريم النبي ثم إلى الشيخ أحمد حديث السنبسي وإلى الشيخ ياسين الفلاني ثم إلى محمد خطيب الكبوي ثم إلى سيدنا الشيخ محمد نووي البندري ثم إلى شيخ جنيد البدوي ثم إلى شيخ عبد الرحمن نسبي البدوي ثم إلى شيخ مصطفى البدوي وإلى جناب أن الله ينفعنا بأسرارنا ويقول من كرامات الله بفضل في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع قبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواحهم التي انتسب إلينا أن الله يقبل ويرحم ويريد الجزاء في الجنة وينفعنا بأسرارنا ويقول من كرامات الله بفضل في الدين والدنيا إلى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jadi jemaah yang berbahagia yang juga insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini kita sudah berada di tahun baru 1447, ya, yang mudah-mudahan lembaran-lembaran catatan amal kita pada tahun yang kemarin itu penuh dengan catatan yang baik-baik. Ya, kalau emang ada barangkali catatan yang jelek-jelek, tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala agar ya enggak menjadi kesusahan buat kita nanti di akhirat. Ya, dan untuk menghadapi tahun baru ini tentu ya kita harus terus meningkatkan ya dan memperbaharui, menumbuhkan semangat untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menambahkan lagi ya, beberapa amalan-amalan yang barangkali kemarin-kemarin kita lalaikan atau kemarin-kemarin ya kita nggak begitu menghiraukannya, padahal amalan-amalan itu ya justru sangat banyak sekali ya faedah dan kegunaannya buat kita. Ya seperti kita kalau tahun-tahun kemarin itu barangkali masih aja enggak atau segan ya melaksanakan sholat gobliyah, ba'diyah ataupun ya sholat witir dan lain-lain, sholat tahajud ya kurang kita melaksanakan ya, kurang kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan tahun ini ya ke depan ada peningkatan ya dari diri kita setelah menimba ilmu ya, yang setiap pagi kita adakan ya, itu insya Allah berpengaruh sekali, berpengaruh besar ya kepada hati dan jiwa kita. Ya, supaya tumbuh semangat untuk terus meningkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah berada di bulan pertama ya Islam, yaitu bulan Muharram. Ya. Nah, berkenaan dengan bulan Muharram ini ada baiknya kita ngomongin tentang Muharram ini, terutama hari ke-10 yang disebut Asyura. Ya, akhrajan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu. Imam An-Nasa'i ada mengeluarkan satu riwayat hadis dari Sayyidina Ali. Ya, karramallahu wajhahu. In kunta sha'iman ba'da syahr Ramadan. Kalau ente ingin puasa, ya ada keinginan untuk berpuasa sesudah bulan Ramadan, Fasumil Muharram, maka pesen Sayyidina Ali, puasalah pada bulan Muharram. Ya, fa'innahu syahrullah, karena bulan Muharram ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga segala amal perbuatan kita akan mendapatkan penilaian yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala.
fi yaumun. Ya kenapa? Atau apa yang menjadi keistimewaan ya bulan Muharram ini? Ya menurut apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya fihi yaumun taballahu ala qaumin ya wa yatubu ala akhirin. Pada bulan inilah Allah memberi taubat atas suatu kaum, ya, dan memberi taubat kepada yang dan akan memberi taubat kepada yang lain. Itu yang dikatakan oleh beliau, ya, yang merupakan salah satu keistimewaan dari bulan Muharram ini. Allah memberi taubat kepada suatu kaum dan juga akan terus memberi taubat kepada yang lain, ya, yang selalu memuliakan ya bulan Muharram ini karena disebut oleh beliau Syahrullah, ya bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ada mencatat hadis dari Ibnu Abbas, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Rasulullah datang ke kota Madinah waktu beliau melaksanakan hijrahnya. Ya datang ke Madinah. Ya fawajada Yahud siyam. Lalu Nabi nemuin atau melihat atau mendapatkan orang-orang Yahudi, ya, yang memang sudah lama mereka tinggal di kota Madinah, ya udah ratusan tahun, ya sehubungan dulu, ya bapak moyangnya atau nenek moyangnya ingin ketemu atau melihat Nabi akhir zaman, ya cuma kedatangan mereka pada waktu itu masih jauh dari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena kedatangan mereka dari tempat mereka ke Madinah ini waktu itu 300 tahun ya sebelum Nabi lahir. Jadi bapak moyang mereka itu nggak ketemu akhirnya. Ya karena nabinya belum lahir. Namun mereka banyak nyeritain tentang Nabi akhir zaman kepada anak cucunya terus. Sehingga anak cucunya ini apal betul. Ya apal betul. Ya mengenai Nabi akhir zaman. Tanda-tandanya ya dan lain-lain. Maka oleh karena itu ya waktu Nabi berhijrah ke kota Madinah sebetulnya mereka mengakui ya karena mereka melihat apa yang diceritakan oleh bapak moyang mereka itu dan apa yang mereka baca di dalam kitab Taurat, ada ciri-ciri Nabi akhir zaman pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Ya tapi ya karena mereka itu emang fanatik terhadap suku dan golongannya, begitu tahu ya ternyata Nabi akhir zaman ini bukan dari kalangan Bani Israel, cuma dari bangsa Arab. Akhirnya akhirnya apa yang mereka tadinya ya udah meyakini, disitulah mereka akhirnya mengingkari, nggak mau mempercayai, nggak mau beriman, nggak mau mengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah maka di kota Madinah itu udah banyak sekali ya orang-orang Yahudi, ya Bani Nadir, Bani Quraiko, ya dan lain-lain, terutama di Khaybar. Ya mereka banyak tinggal di kota Khaybar.
Nah, waktu Nabi datang ke kota Madinah, beliau melihat atau mendapatkan pada tanggal 10 Asyura ini pada puasa. Ya, pada puasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, ya, ma hada yaum, ya, alladzi tasumunahu. Emang ini hari apa yang kalian kok pada puasa? Ya, kata Rasulullah namanya. Faqalu hada yaumun azim. Ya, maka mereka menjawab, oh ini hari yang sangat agung, ya, yang sangat mulia. Anjallahu fi Musa, karena hari inilah, ya, Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam wa kaummu, dan kaumnya Bani Israel, ya, wa akraqa Fir'aun. Pada hari inilah Allah tenggelamkan Fir'aun wa kaummu dan bala tentaranya, ya. Fasomahu Musa syukra, maka hari ini oleh Musa beliau berpuasa sebagai tanda syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah nahnu nasumu, kami ikut, ya, berpuasa pada hari ini. Ya, gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, panahnu aku wa aula bi Musa minkum. Oh, kalau begitu, ya, kami yang lebih aula, yang lebih utama, yang lebih berhak, ya, dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi berpuasa dan menyuruh, ya, para sahabatnya lain untuk berpuasa. Maka sunnah, ya, kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Namun Nabi telah berjanji, ya, mengatakan kalau umur saya, ya, panjang, masih bisa nemuin Muharram tahun depan, ya, saya akan puasa pada hari ke-9-nya, ya, yang disebut Tasu'a. Ya, maka sekurang-kurangnya, ya, kita melaksanakan puasa untuk memuliakan bulan Muharram ini, ya, selama 2 hari itu tadi, ya, tanggal 9 Tasu'a dan tanggal 10 Asyura. Walaupun sebetulnya, ya, yang dianjurkan, ya, dari tanggal 1, karena disebut apa tuh, ya, walayalin asr, ya, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Para ulama mentafsirkan, ya, hari-hari yang ke-10 dalam malam-malam yang ke-10 ini itulah malam bulan Muharram, ya, bulan Muharram, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itulah yang disebut layalin asyr, ya, pada malam-malam 10. Maka, ya, seperti Imam Ali tadi, ya, kalau mau puasa, ya, selain bulan Ramadan, ya, itulah bulan Muharram ini, ya, terutama 10 awal daripada bulan Muharram disebut layalin asyr, ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui beberapa, ya, kisah yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan ini, ya, seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Yafi'i dan Imam An-Nasiri, ya, di dalam kitab Idhahnya dia, min ajabi ma warada fi Asyura, termasuk sesuatu yang sangat ajaib,
ya, termasuk sesuatu yang sangat ajaib, ya, dengan dengan 10 Asyura ini. Kalau karena ya sumul khusus, ternyata binatang-binatang buas itu, ya, mereka itu pada puasa pada 10 Muharram. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Yafi dan Imam An-Nasiri. Jadi sesuatu yang sangat ajaib, kok itu binatang pada puasa, ya, pada 10 Muharram itu Asyura, ya, walaupun banyak dari binatang-binatang, ya, melata atau binatang buas atau binatang serangga itu ternyata pada puasa kalau 10 Muharram. Ya, maka itu suatu yang merupakan keajaiban. Wahaka an Fathah bin Sakhrab, ada juga seorang yang bernama Fathah bin Sakhrab, ya, mengatakan anaqala kuntu afutu linamil hubza. Fathah bin Sakhrab ini dia penggemar, ya, penggemar semut, ya. Penggemar semut dia, ya, atau senang sama semut, sehingga tiap hari dia nggak lupa suka ngasihin itu semut-semut roti, ya, di kecil-kecilin sama itu roti, dipocel-pocel istilahnya, ya, itu roti diberikan kepada semut-semut itu tiap hari. Itu dia, ya, lakukan, ya, Fathah bin Sakhrab ini, ya, para makanan yang Asyura. Cuma yang dia terkejut, begitu hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, ya, lam takul, itu semua pada nggak mau makan, ya, pada nggak mau makan. Padahal kalau dikasih roti tiap hari selalu habis dimakan oleh semut-semut itu, ya. Nah, maka dia merasa aneh, ya, wah, kok 10 ini sekarang adalah, ya, 10 Muharram, ini kok semut-semut pada nggak mau makan, ya. Maka roti yang diberikan kepada semut-semut tadi utuh, nggak ada yang makan. Ya, itulah, ya, keanehan yang didapatkan atau yang disaksikan oleh Fathah bin Sakhrab ini. Nah, kemudian ada juga satu peristiwa yang diceritakan oleh Imam Yafi. Annau kana firoi qadin bani. Ya, di kota Rai itu ada seorang hakim yang amat kaya. Ya, faja'ahu fakirun yauma Asyura. Datang seorang miskin pada hari Asyura, ya, kepada hakim ini. Faqalahu, ya, si miskin ini langsung mengatakan kepada si hakim, a'azallahul qadhi, ya, semoga Allah muliakan Tuhan qadhi. Ya, ana rajulun fakir, saya adalah seorang yang miskin, ya, zu'iyal, banyak menanggung keluarga. Saya orang miskin yang banyak menanggung keluarga. Waqad ji'tuka mustasfi'an dihormati adanya. Saya sengaja datang, ya, kepada engkau, ya Tuhan Hakim, ya, dengan dengan minta syafaat, ya, dengan minta syafaat dengan kehormatan hari ini, ya, agar engkau mau memberikan kepada saya, ya, 10
potong daripada roti. Ya, ada 10 liter daripada gandum, ya, dan 5 potong daripada roti, serta uang 2 dirham. Akhirnya si Qadhi ini, ya, dia tahu karena dia Muslim, nggak sempet dia bilang, ya saya lagi repot, ya, jadi nggak sempet ngasih entah johor yang tidak lagi kepada saya. Karena dijanjiin, ya maka si paket itu johor datang, ya. Namun si hakim ini, ya nggak tahu kenapa, ya dengan alasan sibuk lah, ya belum juga dia mau ngasih janji, ntar sore deh asar, ya barangkali saya udah bebas tugas, ya saya nggak bisa memberikan kepada engkau yang kau minta tadi. Begitu sore harinya si fakir datang ini, ya malah si Qadhi itu nggak memberikan apa-apa, ya sedikit pun nggak dia ngasih. Sehingga si fakir ini pulang dengan keadaan yang sangat sangat dengan bersedih hati, ya dengan bersedih hati dia pulang. Ya, nah waktu dia pulang itu kebetulan lewat pada seorang yang lagi ada di depan rumahnya. Wah ini nih, ya barangkali dia mau ngasih kepada saya. Ya akhirnya didatangin tuh orang, ya, dia bilang, ya Tuhan, hari ini hari mulia, hari yang sangat agung, ya kalau Tuhan bersedia, berilah saya, ya sepotong 5 potong roti, ya atau 1 liter gandum, ya sama uangnya 2 dirham. Karena saya orang miskin yang banyak menanggung, ya keluarga saya banyak yang saya harus tanggung. Itu si orang ternyata bukan orang Islam, ya maka nggak tahu dia tentang hari Asyura ini. Nanya, emang hari apa ini? Si fakir itu akhirnya nyeritain keistimewaan daripada hari Asyura. Oh, ya baiklah kalau begitu. Ya dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dikasih itu malah berlebih dari yang dia minta kepada si hakim itu. Girang nih orang, ya akhirnya dia pulang ke rumah dengan rasa senang, ya karena bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Nah pada malam harinya, ya itu si Qadhi diberikan impian sama Allah. Ya Qadhi ini atau si hakim ini diberi impian sama Allah. Dia melihat 2 istana yang begitu megah sekali dan indah. Akhirnya, ya dia merasa kagum dengan istana tadi. Dia bertanya, ini istana ini dibangun untuk siapa? Ya, disiapkan. Ada yang menjawab, ini sebetulnya istana ini buat Tuan Hakim, ya. Tapi, ya atau kalau dia pada pagi atau siang tadi mau memberikan apa yang diminta oleh orang fakir itu, tapi ternyata karena hakim itu menyiapkan, ya permintaan si fakir itu, ini 2 istana ini, 2 mahligai ini diberikan kepada tetangga ente itu, ya yang ada di sana, ya di beberapa rumah dari rumah engkau itu. Kaget ini si hakim, ya merasa menyesal dia. Ya Allah, ya tapi kan ini terlanjur, ya akhirnya dia samperin tuh tetangganya, ya yang dikatakan di dalam impian tadi. Ternyata dia itu bukan orang Islam, ya orang Nasrani. Ya akhirnya dia temuin,
Ya, dia tanya, apakah yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan atau yang kamu lakukan pada kemarin? Ya kemarin sore, kemarin siang. Tuh, akhirnya si Nasrani ini kan bingung dia. Ya, kenapa Tuhan Hakim kok nanya-nanya? Ya masalah itu. Diceritain mimpinya. Ya, bahwa dia diberi impian oleh Allah, ya diperlihatkan dua istana yang begitu megah, ya, yang di dalam yang di dalam impian itu disebutkan bahwa itu istana buat saya, tapi karena saya menyia-nyiakan orang miskin yang datang kepada saya, ya akhirnya katanya diserahkan kepada engkau. Nah, oleh karena itu saya gantiin ya apa yang kau telah berikan kemarin kepada orang miskin itu, nih saya ganti ya 100 kali lipat, ya 100 kali lipat yang engkau berikan kepada si miskin kemarin itu. Si Nasrani ini ya begitu dengar ya ceritanya, ya dia tertarik. Wah, kalau begitu apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu diterima oleh Allah SWT, dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga Allah berikan ganjaran untuk saya dengan kedua mahligai tersebut. Nah, oleh karena itu kata si Nasrani itu, wah kalau begitu ini amalan yang diredoi oleh Tuhan, ya, yang diredoi oleh Tuhan, sehingga Tuhan ya udah memperlihatkan balasannya, ya tuh. Oleh karena itu nggak bakalan saya mau menerima tuh penggantian darimu, ya, karena amalan yang makbul, amalan yang diterima oleh Tuhan itu sangat mahal, ya nggak bisa ditukar dengan dunia dengan segala isinya. Si hakim ini ya bilang, wah kan ente bukan orang Islam, ya ente kan orang Nasrani. Oh, jadi engkau ya berkata seperti itu. Nih, ya dengarkan ya apa yang saya ucapkan. Akhirnya itu Nasrani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, nah itulah salah satu kisah yang menyebutkan keistimewaan daripada bulan 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, yaitu disebut hari Asyura. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita taufik dan hidayah agar bisa berpuasa 2 hari dan banyak memberikan sedekah kepada fakir miskin, agar kita mendapatkan barokahnya dan daripada kehormatan Asyura itu tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sebetulnya pelajaran kita pada pagi hari ini adalah ilmu tauhid. Ya, untuk itu kita jangan lewatkan ya sambil kita berselawat. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada
wa